Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan saat teduh bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau saat ini. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, bersyukur buat anugerah-Mu, dan kami kagum kepada Engkau. Kami kagum akan karya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau renungkan firman-Mu. Tolong kami, berkati kami, berikan kami pengertian akan firman Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau baca renungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Seorang yang Kaya dan Anak Kecil. Sekali lagi, seorang yang kaya dan anak kecil. Kita akan membaca satu ayat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Sekali lagi, Matius pasal 6 ayat 33. Dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, teman-teman, saya punya satu cerita. Ada seorang yang kaya raya, orang yang kaya banget, kemudian punya villanya begitu besar, mewah dan megah. Nah, orang kaya ini setiap kali dia pergi ke villanya, jadi dia tidak tinggal di villa itu ya, jadi dia punya rumah sendiri. Setiap kali dia pergi ke villanya, dia harus melewati satu daerah kumuh gitu ya. Satu pemukiman kumuh di mana di sana banyak anak-anak. Jadi sekali lagi, setiap kali dia mau ke villa pasti melewati daerah kumuh itu gitu ya, dan di sana begitu banyak anak-anak kecil. Suatu saat dia pergi ke villa tersebut ya, dia pergi ke villanya, dia lihat-lihat villanya, dan dalam perjalanannya dia mampir ya, dia punya satu kebiasaan
pasti mampir di daerah kumuh tersebut untuk bagi-bagi sesuatu kepada anak-anak yang ada di situ. Suatu saat, hari ini adalah hari spesial ya. Hari ini ada hari spesial, kemudian bapak yang kaya ini mampir di daerah kumuh tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Dia menawarkan kepada anak-anak yang ada di sana, saat hari ini kalian boleh main ke villa saya. Ya, dia ajak anak-anak sekalian semua boleh main ke villa saya. Kalian boleh mengambil semua benda yang menurut kalian sukai. Ya, kalian boleh mengambil semua apapun yang ada di villa itu yang membuat kamu senang, yang membuat kamu ya bahagia gitu ya. Singkat cerita, anak-anak ini pergi. Ya, anak-anak ini senang pergi ke villa si bapak yang kaya ini. Sesampainya di villa, betul ya, orang kaya ini menepati janji. Jadi dia kumpulkan anak-anak itu banyak ya, puluhan anak. Kemudian dia sampaikan kepada anak-anak, kalian sekarang boleh memilih apa saja yang ada di dalam villa ini, dan kalian boleh bawa pulang. Mulai dari jajanan, makanan, pakaian, apapun yang ada di dalam villa ini, kalian boleh ambil. Singkat cerita teman-teman, semua anak-anak ya pasti senang lah ya. Mungkin kalau saya ada di sana, bahkan kalian juga ada di sana, pasti senang ya. Wah, kita dikasih kesempatan yang luar biasa ini untuk bisa memilih banyak benda yang ada di sana. Singkat cerita, semua anak-anak ngambil ya, ada yang ngambil jajan, ada yang ngambil baju, ada yang ngambil sepatu, dan lain-lain. Oke? Semua sudah selesai ngambil ini. Nah, tapi ada satu anak yang berdiri di pojok dan diam saja. Ya. Di antara puluhan anak itu ada satu anak yang diam saja dan berdiri di pojok villa tersebut. Dia diam, dia duduk begini, dia berdiri biasa gitu, dia berdiri sambil memandangi teman-temannya yang sedang mengambil barang-barang berharga di rumah itu atau di villa itu. Singkat cerita, teman-temannya udah pada selesai nih ngambil barang-barangnya, udah selesai nih. Datanglah si bapak kaya tadi, kemudian mendatangi si anak ini. Kamu kenapa? Kenapa kamu berdiri terus dari tadi di sini? Kenapa nggak beranjak kemudian mencari sesuatu yang ada di sekitar sini yang menurut kamu baik, yang menurut kamu berharga, dan kemudian itu bikin kamu bahagia? Kemudian anak si kecil ini bertanya balik kepada si bapak yang kaya itu. Benarkah, betulkah saya boleh mengambil semua yang ada di dalam ruangan ini? Si bapak ini bilang, betul. Kamu boleh mengambil semua yang ada di dalam ruangan ini atau di dalam villa ini. Kemudian si anak kecil itu menarik nafasnya. Ya, sekarang pertanyaan saya, seandainya kamu atau saya lah ya, atau seandainya kita ada di posisi anak tersebut, kamu mau minta apa? Kamu mau minta apa? Kamu dikasih tawaran begitu. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh si anak kecil ini? Setelah dia menarik nafas, kemudian dia peluk si bapak yang kaya itu. Kemudian dia peluk, kemudian dia pandangi wajah si bapak yang kaya raya itu, kemudian dia berkata, bolehkah saya memiliki kamu? Teman-teman, si bapak kaya itu kaget luar biasa. Sekali lagi, pilihan anak ini tidak pernah dipikirkan oleh si bapak yang kaya ini. Sekali lagi, anak itu datang tadi ya, kemudian dia peluk si bapak yang kaya raya ini, kemudian dia pandangi, bolehkah saya memiliki kamu? Ya, bolehkah saya memiliki bapak? Teman-teman, kadang kita juga sama ya. Kadang kita sama. Tuhan itu loh kasih kita banyak hal di dunia ini. Banyak hal. Tuhan kasih kita pakaian, Tuhan kasih kita makanan, minuman, pendidikan yang baik, keluarga yang baik. Dan biasanya kita sibuk mencari hal-hal itu. Kita sibuk mencari hal-hal yang sifatnya sementara seperti yang dicari oleh puluhan anak-anak yang lain. Kita lupa memilih satu hal yang terpenting. Apa itu? Memeluk Dia yang memberi kita banyak berkat. Memilih pribadi yang memberkati kita. Memiliki sumbernya. Sama seperti anak yang satu ini tadi.
Dia memilih pilihan yang paling benar dan yang paling tepat. Siapa dia? Dia pemilik villa. Seharusnya dalam kehidupan kita pun sama. Kadang kita sibuk, sekali lagi kadang kita sibuk ya. Wah, gimana caranya saya dapat ini, saya dapat itu. Wah, bagaimana supaya keinginan kita terpenuhi. Kita lupa untuk memiliki sumber berkat tersebut. Kita hanya sibuk dengan berkat-berkatnya tanpa kita punya hati untuk memiliki sumber berkatnya, dekat dengan sumber berkatnya. Pada kesempatan ini, renungan kita pada kesempatan ini mengingatkan kita satu hal. Tuhan mau kita cari Tuhannya. Oke. Tuhan mau kita cari sumbernya, bukan hanya berkat-berkatnya saja. Kalau kita memiliki sumbernya, maka saya sangat percaya berkat-berkat yang lain itu menyusul. Teman-teman, sama seperti kita mencari aliran air bersih. Tentu supaya kita mendapatkan aliran air yang bersih dan cukup, tentunya kita harus mencari sumber air yang tepat. Dalam kehidupan kita pun sama. Pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kita untuk mencari sumber berkat itu. Siapa dia? Dia Tuhan Yesus. Percayalah, ketika hidup kita totalitas komit mencari sang sumber, yaitu Tuhan, maka saya sangat percaya hal-hal yang lain ini mengikuti. Berkat-berkat yang lain itu mengikuti kita. Kenapa? Kita udah memiliki sumbernya. Puji Tuhan, sekali lagi renungan firman Tuhan pada kesempatan ini saya tidak perpanjang. Semoga renungan ini jadi berkat bagi kita semua. Seorang yang kaya dan anak kecil, cari sumbernya, bukan hanya berkatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan kepada Engkau. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan dipenuhi. Tuhan, terima kasih banyak. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali sibuk dengan diri kami sendiri. Kami hanya sibuk mencari berkat dan tidak mencari Tuhan, sang sumber berkat. Ingatkan terus kehidupan kami Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kata firman Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kami akan mendapatkan Engkau. Dan ketika kami mendapatkan Engkau, memiliki Engkau sang sumber berkat, kami sangat percaya berkat-berkat yang lain itu menyusul menjadi bonus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur siapapun yang mendengarkan renungan ini, berkatilah kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, keluarga kami, masa depan kami, studi cita-cita kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.